Ini adalah lanjutan dari Pokemon Concierge yang kemarin ya guys ya, dimana Haru akan bertemu dengan Magikarp yang tidak bisa berenang dan menangani Pikachu yang pemalu. Hari dimulai dengan Hoppip yang berevolusi menjadi Skiploom. Haru berupaya matikan alarm yang berbunyi dengan nyaring. Dia sadar harus segera bangun dari tempat tidurnya dan pergi bekerja. Tapi baru ingat sekarang dia bekerja di Pokemon Resort, sehingga dia bisa pergi ke tempat kerjanya hanya dalam waktu yang singkat. Haru bisa berpakaian apa saja dan tidak perlu memakai sepatu hak tinggi. Dia juga tidak perlu mengecek email setiap paginya. Haru kemudian membuat secangkir teh panas untuk mulai harinya dan bangunkan Psyduck yang tertidur di ruangannya. Memang aneh sebenarnya, kalau boleh tidur sepuasnya justru malah bangun lebih pagi. Sedangkan jika keadaannya terdesak malah cenderung bangun kesiangan. Haru membuka pintu kamarnya dan mulai menghirup udara pegunungan yang sangat segar. Siap menikmati hari menyenangkan di tempat kerjanya. Haru dan Psyduck mengendarai skuter menuju kantor, sambil memikirkan kira-kira Pokemon apa yang akan mereka temui hari ini. Di tengah perjalanan, mereka melihat Mudkip yang berdiri di depan tebing. Saat menengok ke atas, rupanya Alisa sedang memanjat tebing tersebut. Tapi itu juga bukan hanya memanjat tebing, melainkan dia mencoba menuju grappler untuk pulang ke rumah. Setelah menurunkan grappler dari atas tebing, dia minta Mudkip untuk mengantarkan Pokemon itu ke pelabuhan. Haru sangat terkejut Alisa bisa manjat tebing, yang mana dia memang sering melakukannya waktu masih SMP. Haru merasa iri dengan Alisa yang punya banyak keahlian, sedangkan dia hanya bisa membuat kesalahan saja. Daripada hanya fokus kepada hal yang buruk, ada baiknya Haru mencari keahliannya di bidang apa. Contohnya pijat yang lebih cepat di udara dibandingkan di darat, sedangkan grappler lebih cepat berguling daripada berjalan. Manusia pun seperti itu, ada kurang ada lebihnya. Skiploom yang kita lihat di awal tadi mendatangi mereka, dan melihat Pokemon yang telah berevolusi itu membuat Haru juga jadi ingin berevolusi. Sambil memberi makan Magikarp, Haru mulai mengeluhkan tentang dirinya sendiri, mulai dari tidak pandai berenang, larinya lambat, dan tidak suka masak. Dia pun mulai memikirkan apakah membuat tabel dan grafik presentasi adalah suatu keahlian juga. Magikarp yang itu memiliki tanda berbentuk bintang, tapi yang anehnya mengapanya dia yang memakai pelampung. Tyler mengungkapkan Pokemon itu adalah pelanggan yang sejak dulu selalu datang ke sini. Karena dia tidak bisa berenang dan akan langsung tenggelam, makanya mereka minjamkan pelampung. Meskipun begitu, Magikarp tetap saja terlihat ceria. Sebenarnya Haru juga bisa seperti itu, kata Tyler. Daripada bingung mencari keahliannya, lebih baik cari apa yang menyenangkan baginya. Tiba-tiba Panpur melompati Psyduck sampai dia tenggelam. Ini mengakibatkan kekuatan psikisnya aktif dan secara tidak sengaja menerbangkan Magikarp. Parahnya lagi ada Wingull yang langsung mencuri pelampungnya. Haru menenangkan Pokemon yang menangis itu bahwa dia akan mengambilkan pelampungnya lagi. Beberapa saat kemudian dia pun kehilangan jejak Wingull. Dan karena di situ kebetulan ada Alisa yang sedang bersama Dragonite, dia pun minjam Pokemon tersebut untuk membawanya terbang. Singkat cerita, mereka pun menemukan Wingull yang membawa pelampung. Haru menyuruhnya untuk stop agar dia bisa mengambil pelampung itu. Tapi Wingull tidak mau mendengarkan perintahnya. Alhasil Psyduck menggunakan psikis untuk melepaskan pelampung itu dari Wingull. Namun sayangnya sebelum sempat meraihnya, pelampung itu malah jatuh ke tanah. Pelampungnya mendarat di pinggir pantai, di mana ada beberapa Pokemon yang sedang bermain di sana. Pelampung itu lalu berguling ke arah Snorlax yang sedang tertidur. Snorlax kemudian menindih pelampung itu sampai kempes. Haru tidak tahu apa yang akan dikatakannya kepada Magikarp. Pada malam harinya, Haru berterima kasih kepada Lampen yang menyalakan api unggun untuknya. Semua pramu-tamu bergantian untuk bermalam di area hutan. Katanya kadang-kadang ada Pokemon liar yang membuat kekacauan. Tapi tenang saja, sepertinya itu tidak akan terjadi malam ini. Psyduck lalu mengingatkan tentang pelampung yang kempes, sehingga Haru pun mulai galau lagi. Tapi karena malam masih panjang, dia pun memutuskan untuk memperbaiki pelampung itu. Sayangnya setelah diperbaiki, pelampung itu masih saja rusak. Psyduck lalu memberikan banyak bunga yang digunakan untuk menambal pelampung itu.
Dan setelah semuanya selesai, Haru penasaran apakah Magikarp suka dengan buket bunga yang dia buat itu. Sesaat kemudian, dia melihat sesuatu yang bersinar di depan air terjun. Dari sana muncullah Gyarados yang baru saja berevolusi. Melihat dari bentuk bintang yang ada di tubuhnya, Haru yakin itu adalah Magikarp yang punya pelampung. Haru kemudian menyerahkan pelampung yang sudah diperbaikinya itu kepada pemiliknya. Tapi karena Gyarados sudah bisa berenang, dia pun pergi meninggalkan mereka begitu saja. Haru mengatakan kalau mereka bekerja dengan sangat keras, ada kemungkinan suatu saat mereka juga bisa berevolusi. Keesokan harinya, Haru melihat ada banyak sekali Pokemon yang bermain dengan pelampung bunga yang dia buat. Supaya jangan berebutan, dia pun berencana membuatkan pelampung bunga untuk semua Pokemon. Alisa menghampiri Haru, dan sangat senang dia telah menemukan keahliannya. Haru yang melihat banyak Pokemon membutuhkan bantuannya, segera membuatkan lebih banyak pelampung lagi. Psyduck yang baru saja bangun dari tidurnya, melihat Haru sedang memandangi kain bergambar Pikachu. Sampai-sampai dia terbawa suasana bahkan saat sedang bekerja. Rupanya hari ini adalah grup tur 12 Pikachu yang berbeda. Haru adalah penggemar Pikachu. Coba lihat bulunya yang lembut, mata bulatnya yang tajam dan fokus. Mereka seperti bintang idola saja. Alisa kemudian mengingatkan bahwa mereka masih bekerja dan usahakan jangan sampai kehilangan konsentrasi. Tak lama kemudian ada Pikachu yang menyentuh kakinya, dan dia mengira itu adalah Psyduck, menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Tapi begitu menengok ke samping, ternyata Psyduck sedang makan, dan yang menyentuhnya tadi adalah Pikachu. Haru lalu menanyakan mengapa Pikachu tidak bermain bersama teman-temannya. Trainer Pikachu yang sedari tadi mencari-cari Pokemonnya akhirnya menemukannya. Setelah Haru memperkenalkan dirinya, maka trainer Pikachu memperkenalkan namanya juga, yaitu Nao. Haru mengatakan nampaknya Pikachu miliknya itu sedikit pemalu. Nao membenarkan hal tersebut. Pikachu tidak suka bergaul dan suaranya pelan sekali. Nao ingin Pikachu-nya menjadi seperti Pikachu pada umumnya, karena Pokemon itu identik dengan kelucuannya dan penuh dengan semangat. Mereka juga sudah melakukan latihan agar suaranya terdengar lebih keras, tapi selalu saja gagal. Ketika Nao minta saran dari trainer Pikachu yang lain, dia diajak untuk mengunjungi Pokemon Resort ini. Nao kemudian menyuruh Pikachu untuk bermain bersama yang lain, tapi Pokemon itu tetap saja menempel di dekatnya. Kalau begitu, bagaimana jika mereka semua bermain bersama? Ajak Haru. Di sini ada banyak tempat untuk bermain bersama Pikachu. Haru lalu mengajak Pikachu bermain. Walaupun saat itu dia masih malu-malu, Alisa menanyakan apakah semuanya akan baik-baik saja. Dan Bu Watanabe mempercayakan permasalahan ini sepenuhnya kepada Haru. Singkat cerita, mereka pun tiba di taman bermain. Nao bilang dia ingin main Flying Fox. Jadi mereka pun segera pergi ke sana. Haru menyuruh Psyduck mencontohkan bagaimana cara bermain wahana tersebut. Dan untungnya Pokemon itu bisa mendarat dengan selamat di seberang. Berikutnya giliran Nao yang juga bisa sampai ke seberang. Dia meyakinkan Pikachu ini sama sekali tidak menyeramkan. Ketika Haru mengajak Pikachu untuk naik sama-sama, tiba-tiba saja Pikachu gemetaran. Dan barulah ketahuan ternyata dia takut dengan ketinggian. Sesampainya di bawah, Haru minta maaf karena dia tidak bermaksud membuat Pikachu ketakutan. Nao lalu bertanya lagi, apakah ada cara supaya suara Pikachu lebih keras? Mereka pun pergi lagi ke sebuah tebing, dan dari situ mereka mulai berteriak dengan kencang, dengan harapan Pikachu juga bisa mengikuti mereka. Namun tetap saja Pikachu itu suaranya pelan. Setelah itu Haru minta Tyler untuk membuatkan sambal yang sangat pedas, dengan tujuan setelah makan sambal itu, Pikachu jadi bisa bersuara dengan kencang nantinya. Tapi walaupun Pikachu bereaksi dengan sambal itu, upaya mereka tetap saja gagal. Berikutnya mereka berupaya mengagetkan Pikachu dengan minta bantuan Pokemon lainnya. Tapi Pikachu sama sekali tidak terpengaruh dan tetap datar seperti biasa. Tyler mengkhawatirkan Haru, akan tetapi Bu Watanabe yakin dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya setelah semua percobaan itu, Nao menduga jangan-jangan Pikachu-nya sedang sakit. Namun menurut pengamatan Haru sepertinya tidak. Ketika dia hendak moto Pikachu dan Psyduck yang sedang tidur, dia baru menyadari HP-nya habis baterai. Setelah memperhatikan Pikachu itu sangat berbeda dengan yang lain,
Haru lalu mengajak Nao pergi ke pantai saat mereka sudah bangun nanti. Sesampainya di sana, Pikachu bermain dengan riang gembira bersama dengan Psyduck. Haru mengungkapkan Pokemon Resort kedatangan beragam tamu, mulai dari Duskull yang takut gelap, Houndour yang penakut, dan Oricorio yang malu menari. Waktu baru pertama kali datang ke tempat ini, Haru juga gugup, karena dia dituntut untuk selalu bersikap tenang saat bekerja. Tapi pemikiran seperti itulah yang membuatnya jadi sulit berkembang. Makanya mereka tidak perlu memaksa Pikachu menjadi seperti Pikachu pada umumnya. Pikachu itu akan tetap dengan ciri khasnya sendiri, yang membuatnya berbeda dengan yang lain. Haru mungkin tidak bisa membuat Pikachu bersuara keras, tapi sebagai gantinya dia akan menunjukkan permainan yang seru. Haru dan Psyduck mulai meluncur dengan pelampung. Kemudian Nao mengajak Pikachu melakukan hal yang sama. Dan perlahan-lahan Pikachu terlihat sedikit lebih ceria. Keesokan harinya, sudah waktunya bagi para pelanggan untuk pulang. Meskipun Nao belum menemukan solusi akan Pikachu-nya, tapi dia merasa sangat senang bisa berada di Pokemon Resort dan ingin mengunjungi tempat ini lagi. Sebelum berpisah, Haru menghadiahkan gambar kenang-kenangan untuk Pikachu. Saat kapal itu berlayar, Pikachu melihat gambar yang diberikan Haru tadi. Seketika Pikachu pun bisa berteriak dengan lantang, dan Haru yang mendengarnya sangat terharu, karena semua usahanya ternyata tidak sia-sia. Watanabe mendapatkan panggilan dari pelanggan, dan dia menyuruh Haru untuk menemui tamu yang sebentar lagi akan datang itu. Haru penasaran tamu seperti apakah yang akan dihadapinya kali ini. Watanabe lantas menyuruhnya untuk melihatnya secara langsung saja. Jadi Haru pun segera menjalankan tugasnya. Sesampainya di pelabuhan, tamu yang dia tunggu-tunggu itu belum juga datang-datang. Sampai kemudian seekor Wailmer keluar dari permukaan laut. Haru mengucapkan selamat datang di Pokemon Resort, tempat di mana para Pokemon akan dimanjakan layaknya di surga.